Selamat datang di channel Kedoktor Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat desain digital 3D busana tunik. Diklot 3D dengan tema, elegansi sederhana dalam modest fashion. Desain tunik ini memiliki model yang longgar dan panjang hingga bawah lutut, dengan tambahan potongan asimetris di bagian bawah, untuk memberi kesan modern dan unik. Di bagian depan, terdapat deretan kancing dekoratif yang mempercantik tampilan. Saya juga menggunakan kerah setengah tegak, yang memberikan kesan formal namun tetap stilis, serta lengan bishop dengan manset untuk menciptakan siluet yang anggun dan nyaman. Sebagai pelengkap, di sini saya menambahkan rok plisket dan jilbab pasmina untuk memberikan contoh padu padan modest fashion yang harmonis dan elegan. Perpaduan warna merah bata dan peach dirancang untuk menghadirkan nuansa hangat dan feminin, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk berbagai acara formal maupun semi-formal. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita buat pola menggunakan tool polygon atau tekan tombol A. Perhatikan tabel tool di layar 3D jika kursor tidak terlihat. Kali ini, kita akan membuat pola dengan patokan avatar tanpa ukuran. Saya akan membuat pola bagian kiri saja terlebih dahulu. Setelah pola selesai, kita edit menggunakan edit curvatur atau shortcut CI dan edit pattern dengan shortcut Z. Sesuaikan pola sesuai standar. Karena tunik adalah busana yang longgar, kita buat polanya lebih besar, melebihi proporsi avatar. Jika pola sudah sesuai, tambahkan cup nut di bagian pinggang. Sesuaikan posisi dan ukuran cup nut agar seimbang dan proporsional. Untuk pola sisi kanan, klik pola kiri, lalu tekan tombol Ctrl plus D. Pola sisi kanan akan muncul sebagai mirror. Pola kiri dan kanan otomatis terhubung. Untuk pola belakang, salin pola depan dengan tombol Ctrl plus T, lalu tempelkan dengan Ctrl plus V. Kemudian, gunakan tool Z untuk membuat pola sisi kanan belakang. Klik garis, lalu pilih Unfold Symmetries Editing. Ini akan membuat pola kanan dan kiri tetap terhubung. Setelah itu, edit pola bagian leher belakang agar sesuai desain. Jika semua pola selesai, pindah ke area 3D. Gunakan tool Point Arrangement atau tekan tombol Shift plus F. Klik pola, lalu arahkan ke titik pusat pola. Atur posisi pola sesuai bagian tubuh avatar. Kembali ke area kerja 2D. Kali ini, kita tambahkan tempat lubang kancing. Gunakan tool Z, klik garis tengah muka, lalu pilih Offset Pattern Outline. Atur jarak antar lubang kancing menjadi 3 cm. Jika semua sudah selesai, lanjutkan ke tahap menjahit. Gunakan tombol M atau N sesuai kebutuhan. Saya menggunakan shortcut M untuk menjahit sisi kanan. Otomatis, sisi kiri akan ikut terjahit. Begitu juga ketika kita menjahit bahu kanan, bahu kiri akan otomatis ikut terjahit. Setelah itu, lakukan simulasi dengan menekan tombol spasi. Kain akan jatuh ke badan. Jika sudah, lanjutkan dengan membuat pola lengan. Agar lebih mudah, saya mengikuti proporsi avatar secara langsung. Gunakan polygon tool kembali untuk mengatur bentuk dan ukuran setengah pola lengan. Setelah itu, klik pola menggunakan shortcut A, klik kanan, arahkan ke rotate, lalu pilih aksis. Arahkan kursor ke tengah pola lengan dan klik kiri. Edit pola lengan sesuai desain yang diinginkan. Misalnya, saya akan membuat lengan bishop, sehingga bagian bawah dibuat lebih lebar. Atur kerung lengan sesuai ukuran kerung lengan badan menggunakan shortcut C dan Z. Pastikan pola lengan sesuai dengan standar pola, termasuk ukuran yang digunakan. Jika pola sudah tepat, gunakan shortcut Ctrl plus D untuk menduplikasi lengan bagian kanan. Lalu, buat belahan dengan shortcut Z, arahkan ke garis, klik kanan, lalu pilih Unfold. Pada jendela 3D aktifkan fitur Point Arrangement, arahkan pola lengan ke titik lengan pada avatar. Jika lengan sudah selesai,
Lanjutkan membuat manset dengan menggunakan tool rectangle atau shortcut SS. Tentukan ukuran panjang 22 cm dan lebar 5 cm. Pasang terlebih dahulu manset kiri pada pergelangan lengan kiri, lalu copy paste untuk membuat manset kanan. Berikutnya, saya akan membuat kerah setengah tegak. Untuk mengetahui ukuran yang dibutuhkan, tampilkan pengukuran dengan cara menekan Shift plus D, mulai membuat kerah dengan tool polygon, kemudian edit kurva dan pola. Buat setengah kerah terlebih dahulu. Klik kanan untuk menulis ukuran sesuai kebutuhan, lalu edit pola kerah, hingga sesuai desain yang diinginkan. Setelah itu, copy dan mirror pola untuk bagian kanan kerah. Lanjutkan dengan memasang kancing. Pilih tool batel pada panel 3D, arahkan ke garis tengah muka, lalu klik kiri. Isi pengaturan seperti jarak dari garis leher dan antar kancing. Saya menggunakan jarak antar kancing 10 cm. Tentukan jumlah kancing sesuai panjang tunik. Untuk lubang kancing, pilih buton hole tool di bawah buton tool dan ikuti langkah yang sama. Jika keduanya sudah terpasang, pasangkan kancing ke lubang kancing menggunakan fasten buton tool. Seleksi kancing, lalu arahkan ke lubang kancing. Untuk langkah spesifik pemasangan kancing, lihat video tutorial di YouTube kami. Nah, setelah itu jahit kerah dengan MN sewing atau sesuaikan dengan kebutuhan. Atur posisi kerah agar ketika disimulasi terjahit dengan tepat. Untuk melanjutkan menjahit kerung lengan dan manset, hilangkan efek mirror pada pola yang masih aktif. Pilih pola yang masih aktif lalu klik kanan pilih Remove Linked Editing. Setelah itu jahit kedua kerung lengan, sisi lengan, dan manset menggunakan MN sewing, atau hanya M dan N sewing. Pilih cara yang lebih mudah. Sebelum simulasi, pastikan semua bagian pola atau kain sudah terjahit menggunakan shortcut M dan N. Jika ada bagian kain yang belum terpasang dengan sempurna, lakukan penyesuaian ulang. Setelah semua terjahit, tekan tombol spasi untuk simulasi. Atur posisi kancing dan kain, lalu perbaiki jika kain jatuh kurang sempurna. Untuk memberikan efek lebih kuat atau kaku, klik kain dan pilih Strengthen. Biasanya, kerah ada yang tersambung atau terpisah. Jika ingin menggabungkan, gunakan shortcut Z. Klik dua garis sambil menahan Shift, lalu klik kanan dan pilih Merge. Untuk membuat kaki kerah pada daun kerah, buat internal line. Pilih dua garis, klik kanan, lalu pilih Offset as internal line dan tentukan jarak dari garis luar. Atur agar kaki kerah di bagian belakang lebih tinggi dibanding bagian depan. Untuk membuat lekukan pada kerah, gunakan tool Fold Arrangement. Lalu pilih garis yang akan dilengkungkan. Atur posisi dengan baik, agar kain tetap mempertahankan sifatnya, namun warnanya tidak berubah saat menggunakan Strengthen. Klik kanan di jendela kerja 3D, pilih Show Hide Color. Lalu pilih Hide Strengthen. Kain akan kembali ke warna semula dengan sifat yang tetap sama. Masuk ke library, pilih jenis kain yang cocok untuk busana tunik, misalnya knittery. Klik dan tahan kain, lalu seret ke panel fabrik di objek browser. Sesuaikan kain dan perbaiki kancing pada badan agar lebih rapi. Kancing juga dapat diubah melalui properti editor. Pilih bentuk kancing seperti kancing hias. Ganti warna kain melalui panel fabrik. Kamu juga bisa mengganti warna kancing sesuai dengan warna busananya. Anda bisa membuat variasi warna dengan Add Fabric. Lalu seret kain kedua ke area pola tertentu untuk membuat gradasi. Di sini saya akan mengubah warna tunik dengan dua warna yang berbeda. Atur tekstur dan kilap kain di properti editor agar lebih realistis. Anda juga bisa memilih pose di library untuk mengganti gaya avatar. Nah, jadi seperti ini.
Berhubung ini adalah tunik, maka saya akan paduakan dengan busana lain, kembalikan pose seperti pose awal. Setelah itu, tambahkan bawahan berupa rok plisket dan jilbab pasmina untuk melengkapi tampilan tunik. Sesuaikan warna tunik dan bawahan agar serasi. Sesuaikan dengan jilbab pasmina agar serasi dengan tunik. Rapikan agar semua yang dipakai tepat pada badan. Nah, ini untuk paduan tunik dengan busana lainnya. Saya akan ubah warna lagi sesuai dengan tema, elegansi sederhana dalam modest fashion. Warna yang saya pilih misalnya warna merah bata dan peach. Sebagai langkah terakhir, render desain agar lebih realistis. Tambahkan stage untuk background yang lebih menarik. Atur pengaturan hingga sesuai. Lalu lakukan proses render. Inilah hasil akhirnya. Tunik ini dirancang dengan tema, elegansi sederhana dalam modest fashion, mengutamakan kenyamanan dan keindahan. Dengan potongan longgar hingga bawah lutut, keras setengah tegak, lengan bishop, serta detail asimetris. Tunik ini cocok untuk berbagai acara formal maupun semi-formal. Perpaduan warna merah bata dan peach memberikan sentuhan hangat dan feminin, membuatnya tampil stilis namun tetap sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat membuat konten menarik lainnya. Jika Anda tertarik dengan pola atau proyek desain tunik ini, silakan DM kami melalui Instagram Phoenix Teknologi Indonesia. Kami akan kasih free buat kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.